Pasti kamu pernah dengar tentang strategi trading supply and demand. Kalau kamu pengen tahu bagaimana cara trading saham dengan strategi supply and demand, tonton video ini sampai habis. Let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya, Andi Senjaya. Selamat datang di kelas trading Psikoko Saham hari ke-25. Di hari ke-24, saya udah janji untuk membahas strategi trading supply and demand di kelas trading hari ini. Materi hari ini masih merupakan materi lanjutan dari kelas SKS hari ke-24 yang membahas indikator mahal untuk menentukan area supply and demand. Di video kali ini kita akan kupas lebih dalam lagi tentang supply and demand, supaya setelah kamu selesai belajar di video kelas trading Psikoko Saham hari ke-25 ini, kamu bakal mengerti dan bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual sebuah saham. Jadi langsung aja, nggak perlu pakai lama-lama. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa, saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart trader, dan pastinya langganan ini gratis. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak lupa dan ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya dari saya. Terima kasih untuk support kamu sejauh ini karena sangat berarti buat saya. Oke, langsung kita mulai kelas hari ini. Dalam ekonomi, supply adalah penawaran suatu barang di market. Pelaku dalam hal ini adalah seller. Sedangkan demand adalah permintaan suatu barang di market. Pelaku dalam hal ini adalah buyer. Ketika supply and demand bertemu, maka terbentuklah transaksi di suatu harga. Oleh karena itu, pergerakan harga pada umumnya itu bisa naik dan turun akibat dari permintaan dan penawaran di pasar. Lalu bagaimana supply and demand bekerja di dalam pergerakan harga saham? Di sekolah dulu, kita belajar apabila permintaan itu lebih tinggi daripada penawaran atau demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan cenderung naik. Sedangkan apabila penawaran itu lebih tinggi daripada permintaan atau supply-nya itu lebih tinggi daripada demand, maka harga akan cenderung turun. Ini merupakan hukum ekonomi pada dasarnya. Hal ini juga yang akan kita pelajari di market, sehingga kita dapat melihat potensi pergerakan harga saham ke depannya dengan menentukan area supply and demand pada sebuah grafik saham. Lalu apa sih tujuan menentukan area tersebut? Area supply and demand merupakan sebuah area di mana terjadinya keseimbangan antara buyer dan seller di masa lalu. Sebelum salah satunya itu lebih dominan dan menyebabkan harganya naik atau malah turun dari area tersebut. Area supply itu bisa kita temukan di atas harga terakhirnya. Sedangkan area demand itu biasanya kita bisa temukan di bawah harga terakhirnya. Fungsi dari area supply and demand sebenarnya mirip dengan support dan resistance, di mana harganya berpotensi untuk berhenti naik atau berhenti turun kemudian berbalik arah. Untuk trading saham, biasanya kita akan fokus mencari demand area sebagai area yang ideal untuk melakukan pembelian saham. Sedangkan area supply atau area yang ada di atas, biasanya kita gunakan untuk melakukan yang namanya taking profit. Kita akan langsung aja jump to the chart untuk belajar mencari area supply and demand dan strategi tradingnya seperti apa. Let's go! Oke, Smart Trader, jadi langsung aja kita lihat. Biasanya pada umumnya pergerakan harga itu ketika dia trending, harga sahamnya bergerak naik ke atas, kemudian di suatu waktu sempat atau sering kali terjadi yang namanya pemberhentian sementara yang pergerakannya kurang lebih seperti ini, lalu dia breakout lagi naik ke atas atau bergerak lagi naik ke atas. Nah, di sini kita mau coba pelajari pola tersebut. Ini saya akan coba untuk namain area 1 di sebelah sini. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah area di mana harganya mondar-mandir atau bolak-balik aja di area tersebut. Kurang lebih di sini, jadi di sini saya akan tulis ini area kedua. Nah, kita akan bahas apa bedanya dua area tersebut. Jadi area pertama ini ketika harganya naik dari bawah ke atas itu impulsif tanpa adanya pemberhentian. Nah, bisa kita lihat bahwa di area tersebut itu sifatnya impulsif, naik ke atas atau kita bisa sebut juga dengan rally. Nah, bedanya di area kedua di sini, pergerakannya itu cenderung korektif atau di sini kita bisa bilang dia membentuk sebuah base ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan di area 1 di sebelah sini, apa yang sebenarnya terjadi atau kenapa tiba-tiba pergerakan harganya bisa impulsif atau rally dari bawah naik ke atas tanpa adanya suatu halangan tertentu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, itu demand-nya jauh lebih besar atau lebih tinggi tingkatnya daripada supply-nya. Sehingga yang terjadi adalah pergerakannya bisa naik ke atas atau seperti yang tadi kita sempat bahas, di mana demand itu lebih tinggi, maka harganya akan cenderung naik
apabila supply-nya lebih terbatas. Nah, di sini juga kita bisa lihat di area 2 yang terjadi ketika harganya malah tidak naik atau tidak turun atau hanya bergerak di sebuah range tertentu aja. Ini mengindikasi bahwa tingkat demand-nya atau permintaannya itu sebenarnya sama dengan tingkat permintaan supply. Jadi di area tersebut bisa dibilang area balance atau area yang dimana demand sama supply-nya itu sama kuatnya atau sama banyaknya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa area tersebut kita bisa bilang area balance atau kalau secara ekonomi kita sebut dengan area equilibrium. Nah, apa yang terjadi di area pertama itu kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan sebuah area imbalance. Jadi, ini adalah sifat-sifatnya atau ini adalah ciri-ciri dari sebuah pergerakan harga saham kalau kita lihat dari point of view supply and demand. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi di area ketiga atau area yang ada di sebelah sini ketika harganya berhasil naik lagi dari area base yang ada di area 2 di sini. Coba silahkan tebak dulu, silahkan dijawab. Kalau kamu menjawabnya sama dengan area pertama, itu benar banget. Jadi, area ketiga ini adalah area di mana harganya kembali rally ke atas, meninggalkan area balance yang sebelumnya, atau di area kedua, karena demand-nya itu masih lebih tinggi daripada penawarannya atau daripada supply-nya, sehingga harganya kembali naik ke atas. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatikan sebuah struktur pergerakan tersebut, itu kita biasanya juga sebut dengan yang namanya rally base rally. Jadi, ini adalah sebuah struktur pergerakan harga yang sebenarnya sering banget kita suka lihat di market. Pertanyaannya tadi balik lagi, di mana sih area demand-nya? Nah, area demand-nya itu merupakan area kedua. Jadi, sebenarnya di sini itu merupakan area demand. Nah, lalu apa sih fungsinya area demand di sebelah sini? Jadi area demand di sini setelah kita ketahui apabila harganya ternyata kembali turun atau terkoreksi, itu ada potensi bahwa harganya akan melakukan yang namanya reversal atau balik ke bawah kemudian dia bounce back ke atas lagi. Jadi di area demand ini sebenarnya adalah area yang potensial banget untuk kita melakukan yang namanya buy on weakness. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu secara historical di area demand ini terjadi equilibrium atau balance antara buyer dan seller. Sehingga ketika harganya kembali naik ke atas, terus harganya turun lagi ke bawah, kita bisa simpulkan di harga tersebut atau di area demand tersebut ada buying power yang banyak. Kenapa bisa dilihat seperti itu? Karena sebelumnya di area kedua atau di area harga sebelumnya di sebelah sini, itu harganya berhasil breakout daripada area base tersebut. Artinya ada demand yang cukup tinggi untuk membuat harganya naik ke atas ke level permintaan yang selanjutnya. Oleh karena itu kita bisa melakukan yang namanya buy on weakness di area demand di sebelah sini. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan, nanti kalau misalkan ada pergerakan harga yang kurang lebih seperti ini, ketika dia naik impulsif naik ke atas, tiba-tiba sempat terkoreksi sedikit, kemudian dia akan lanjut lagi naik ke atas, ini juga bisa kita identifikasi sebagai area demand. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu di sini ada tekanan daripada supply, tapi harganya berhasil kembali naik ke atas. Sehingga di sini juga merupakan area demand. Jadi apabila harganya bisa turun lagi ke bawah atau koreksi lagi turun ke bawah, dia ada potensi untuk reversal naik lagi ke atas. Nanti kita akan lihat contohnya, tapi kita akan coba lihat dulu skenario di mana mencari area supply. Jadi untuk skenario mencari area supply itu sebenarnya sama kurang lebih dengan area demand. Kadang-kadang kalau kita lihat ada sebuah harga yang melakukan penurunan sangat signifikan ke bawah, kemudian dia sempat konsolidasi dulu atau sempat membentuk base kecil di sebelah sini, kemudian dia kembali turun ke bawah. Di area tersebut ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan area supply atau kebalikan daripada area demand, di mana harganya atau area supply ini ada di atas harga terakhirnya. Kalau harga terakhirnya ada di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat di sini adalah area 1. Nah, area 1 ini dia sifatnya adalah impulsif juga, tapi dia drop ke bawah. Kemudian ini merupakan area di mana supply itu lebih dominan atau lebih besar daripada demand-nya atau level demand-nya di sebelah sini. Kemudian yang terakhir di sini adalah level imbalance. Jadi nggak balance antara supply and demand sehingga harganya drop dari atas ke bawah atau harganya jatuh dari atas ke bawah. Nah, di area supply di sebelah sini itu kita bisa identifikasi bahwa ini merupakan area kedua dan sifatnya itu adalah correction atau korektif. Di sini dia membentuk yang namanya base dan yang terjadi di sini adalah supply sama dengan demand. Jadi dia ketemu satu level harga di mana di level harga segitu itu demand mulai banyak atau mulai ada banyak orang yang ingin membeli di harga yang sudah terbilang murah. Dan di sini sifatnya adalah balance atau
equilibrium. Jadi ini kurang lebih sifat daripada pergerakan harga melihat area supply and demand. Kemudian kalau kita lihat ketika harganya bergerak ranging seperti ini dan ternyata supply-nya lebih dominan daripada demand-nya, harganya akan kembali turun ke bawah mencari harga yang lebih murah lagi di area bawah. Tapi skenario juga bisa berbalik. Apabila dia membentuk base di sebelah sini tetapi demand-nya malah lebih dominan atau lebih besar daripada area supply, maka yang terjadi adalah harganya akan kembali naik ke atas lagi. Kenapa? Karena permintaan lebih tinggi dari penawaran. Artinya harganya akan bergerak naik. Sehingga apabila skenario-nya seperti ini, maka kita sebut dengan area demand, bukan lagi area supply. Nah, kalau kita tahu di sini adalah area supply, biasanya yang terjadi adalah ketika harganya rebound naik ke atas, ketika dia ketemu lagi area supply, dia akan reject ke bawah lagi atau akan melanjutkan penurunannya. Karena area supply di sini fungsinya itu bisa jadi sebagai area pembalikan harga. Kemudian untuk skenario selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa apabila ada penurunan signifikan, kemudian sempat ada penolakan sedikit dan turun lagi, dilanjutkan turun lagi. Nah, biasanya ini kalau misalkan kita identifikasi di time frame yang lebih besar, skenario yang ada di sini itu bakal terlihat seperti ini kurang lebih. Jadi kalau misalkan di lower time frame-nya, for example, di time frame daily itu kurang lebih berbentuknya seperti ini. Tapi nanti kalau kita coba lihat di weekly time frame, itu akan terbentuknya seperti ini. Dan ini juga bisa considered as a area supply. Nah, sampai sini jangan lupa untuk dicatat semua informasi yang tadi saya berikan. Biar sebentar lagi kalau kita lihat ke dalam chart, kita bisa tahu di mana sih area supply and demand. Dan kita akan langsung aja cari area supply and demand langsung di beberapa saham yang akan kita bahas. Semoga ini bisa lebih praktikal dan kamu bisa lebih memahami lagi dan mengerti lagi tentang materi supply and demand di kelas trading hari ini. Jadi saya akan langsung buka aja. Di sini ada chart daripada IHSG dan saya buka ini di time frame weekly. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly secara sekilas, kita bisa lihat ini bergerak masih uptrend naik ke atas. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat dan mencari di mana area demand atau supply itu berada. Oke, kita akan mulai dari bawah di sini. Dan kalau kita coba perhatikan pergerakannya, ini ketika dia reject daripada bottom, dia naik ke atas. Di sini dia membuat yang namanya konsolidasi, kemudian dia breakout lagi naik ke atas. Di area sini ini merupakan area kedua yang tadi kita bahas atau area demand. Jadi ini kita bisa plotting sebenarnya sebagai area demand, dimana di sini merupakan area balance antara demand dan supply. Nah, kalau misalkan saya pribadi untuk lebih akurat lagi memetakan area supply and demand, biasanya cara yang saya gunakan adalah saya akan ambil candlestick penurunan yang terakhir sebelum dia impulsif naik ke atas. Itu di sebelah sini kurang lebih, ini ada candlesticknya. Saya akan tarik areanya itu dari open price sampai ke bawah. Jadi kurang lebih seperti ini dan saya akan tarik ke kanan. Itu akan menjadi area demand yang saya plotting saat ini. Kalau kita perhatikan ini di weekly time frame. Tapi kalau kita mau coba untuk zoom in nanti ke daily time frame, ini ada pergerakan naik, kemudian ada koreksi turun di sebelah sini, kemudian naik lagi. Sehingga di sini juga kita bisa plotting area demand-nya. Saya akan ambil candlestick yang warna merah di sini, saya akan tarik dari open-nya ke area paling bawah. Dan ini akan menjadi area demand atau demand zone yang kita punya atau yang kita plotting. Sehingga ketika harganya naik ke atas, kemudian dia kembali koreksi turun ke area demand, dia sanggup untuk melakukan yang namanya reversal dan harganya kembali naik ke atas. Nah, ini kurang lebih merupakan plotting area demand zone. Nah, kemudian next kita akan coba lihat lagi dan kita akan coba mencari lagi area demand zone selanjutnya. Nah, di sini juga teman-teman perhatikan di sini memang merupakan area support. Tapi di area support itu juga sebenarnya terdapat area demand. Jadi mungkin nanti kalau di zoom in ke daily time frame, di sini kita bisa lihat ada area demand di bawah sehingga ketika harganya bounce back naik ke atas, kemudian dia turun lagi ke area demand, dia akan naik lagi ke atas sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ketika dia naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Teman-teman perhatikan penurunan di sini, ini sebenarnya dia sifatnya membuat sebuah base. Dan ini juga kita bisa plotting sebagai area demand. Jadi sementara kita bisa lihat di sini adalah area demand zone. Nah, teman-teman perhatikan pergerakannya. Ketika dia naik impulsif di sini, dia membentuk correction atau konsolidasi di sebelah sini, berbentuk base, kemudian dia breakout lagi. Nah, sesuai dengan contoh yang sebelumnya kita udah bahas, bahwa di sini itu merupakan area nomor 2 yang tadi kita sempat bahas. Artinya, kita bisa lihat dan pantau sejarahnya IHSG itu pernah ada di titik di mana demand dan supply itu seimbang. Sehingga pergerakannya cenderung secara harga itu bergerak di area tertentu aja. Dan kalau kita perhatikan, kita udah plotting di sini sebagai area demand di weekly time frame. Dan kalau kita perhatikan pergerakan IHSG sampai hari ini, harganya berhasil tertahan
bertahan di atas area demand beberapa kali. Jadi kalau kita perhatikan, nah di sini adalah area demand yang menjaga penurunan daripada IHSG. Dan area supply-nya di mana? Tentu aja di area atas, kurang lebih di area sini. Ini kita bisa plotting juga sebagai area supply zone gitu ya. Jadi memang pergerakannya saat ini IHSG itu bergerak di antara area demand di bawah dan supply di atas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada reversal atau rejection di area demand zone, itu artinya harganya most likely akan continuing pergerakannya naik ke atas. Itulah analisis simple dan bagaimana cara kita menggunakan area supply and demand itu sebagai area yang ideal untuk melihat pergerakannya turun, kemudian stop, kemudian dia balik arah naik ke atas. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya buy on weakness di area demand. Untuk area supply tentu aja kita bisa lihat di sekitar sini. Jadi ketika IHSG-nya itu udah mulai naik lagi ke area supply zone di atas ini, kita perlu untuk perhatikan apabila ada rejection di area supply, artinya kita udah harus melakukan taking profit ketika kita membeli di area demand zone. Nah, kalau kita lihat secara historical lagi teman-teman, di sini bisa dilihat juga dimana sebelumnya di sini juga ada area supply. Ketika harganya naik ke atas, masuk ke area supply, harganya cenderung untuk melakukan yang namanya koreksi turun ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan kasih contoh cepat aja satu lagi di saham Astra. Jadi di sini juga sebenarnya kita bisa lihat area supply and demand dengan jauh lebih clear lagi. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, dia membentuk yang namanya base di area bawah. Jadi ketika dia drop, kemudian dia sempat konsolidasi, ini kurang lebih sekitar 4 minggu di bawah, kemudian dia kembali impulsif naik ke atas atau melakukan rally lagi naik ke atas. Sehingga di area di bawah sini itu sebenarnya kita bisa plotting sebagai area demand atau demand zone. Kurang lebih di sebelah sini ada demand zone. Jadi ketika harganya kembali turun ke bawah, kalau kita lihat harganya kembali terkoreksi ke bawah ke area demand zone, dia berhasil untuk naik lagi ke atas. Nah, lalu along the way dari kenaikan di sini, kita bisa lihat juga di sini ada sedikit koreksi atau penolakan dulu ke bawah, kemudian dia naik lagi ke atas. Sehingga kalau kita perhatikan di area sini ada satu bearish candlestick yang terlihat. Sehingga kita bisa plotting bearish candlestick di sini sampai ke bawah sini, ini sebagai area demand. Sehingga kalau kita perhatikan di sini teman-teman, harganya kembali naik ke atas dan ketika turun, harganya reject dan impulsif lagi naik ke atas. Jadi area demand di sini itu bisa banget kita gunakan sebagai area beli atau buy on weakness. Stop loss-nya itu kita bisa plotting di bawah area demand atau di bawah swing low yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan sebagai area stop loss. Dan kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya di sebelah sini ini juga ada area demand. Tapi ternyata tidak semua area demand itu akan serta-merta membuat harganya akan otomatis naik ke atas. Tidak. Tapi kalau misalkan harganya itu diyakini oleh banyak atau mayoritas orang bahwa ini udah murah dan mereka ingin mulai membeli lagi atau permintaannya mulai naik lagi, baru harganya akan mulai reject atau reversal. Jadi kalau kita lihat di sini area demand dan ketika harganya mulai turun ke bawah, memang di sini ada sedikit permintaan. Kalau kita lihat ada rejection lagi naik ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah ke level demand zone yang lebih rendah lagi, baru dia terlihat ada rejection dan naik ke atas. Kalau saya lihat di sini ASI ada potensi dia akan kembali lagi ke area supply-nya lagi atau area atasnya lagi, kurang lebih di sini. Untuk supply zone yang terdekat, kalau teman-teman lihat ada di area sini. Jadi kalau kita lihat ada penurunan, kemudian sedikit stop, jadi naik ke atas penolakan, kemudian turun lagi ke bawah, maka di sini kita bisa identifikasi sebagai area supply. Jadi ini adalah area supply. Dan bagaimana cara saya menarik area supply yang ada di sini? Nah, di sini dari open saya tarik ke swing high yang ada di atas, maka ini menjadi area supply zone. Sehingga apabila teman-teman ada yang punya saham ASI dari bawah sini udah beli di area demand zone, bisa consider untuk taking profit apabila ada rejection di area supply di atas sini. Tapi overall secara weekly ini trennya masih uptrend sehingga masih bisa supply zone ini kembali naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi di atas sini. Jadi ini kurang lebih bagaimana kita menggunakan strategi trading supply and demand untuk mendapatkan cuan di pasar saham. Dan semoga bermanfaat. Hari ini kamu udah belajar banyak tentang supply and demand di kelas trading SKS hari ke-25. Jangan lupa tetap padukan strategi tersebut dengan elemen analisis yang lainnya untuk mendapatkan hasil trading yang maksimal. Kalau ada pertanyaan seputar kelas trading hari ini, boleh banget silahkan tanyakan di kolom komen di bawah. Saya akan bantu jawab semaksimal mungkin. Kamu juga boleh request next kita mau bahas tentang apa di kelas trading hari ke-26. Bisa langsung tulis aja di kolom komen. Buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya. Kalau kamu penasaran tentang analisis saham saya, silahkan join channel Telegram free dan linknya ada di deskripsi. Share ke teman-temanmu juga biar mereka bisa mendapatkan ilmu di kelas trading ini. Jangan lupa indikator
mahal untuk mencari area supply demand itu videonya di sebelah sini. Dan di sini juga tonton untuk curi ilmu trading lainnya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Be a Smart Trader. Salam cuan. Ciao.